Kami dari kelompok 11. Saya Zidan Nurbianto, saya sebagai materi 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Nidia Putri. Saya sebagai materi 2. Nama saya Afif Nurbianto. Saya Perkenalkan, nama saya Nur Safina, saya sebagai pemaparan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Arika Fatina, saya sebagai editor. Di video kali ini kita akan menyampaikan asas-asas hukum pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau tahun 2023. Asas teritorial. Salah satu asas hukum pidana adalah asas teritorial atau asas wilayah. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Dalam KUHP di Indonesia, asas teritorial diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Selain dalam pasal 2 KUHP, asas teritorial juga ditemukan dalam pasal 3 KUHP yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Dalam KUHP Nasional 2023, asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya, dan oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, asas wilayah atau asas teritorial diatur secara eksplisit dalam pasal 4 perbandingan. Pertama, rumusan dasar. KUHP menggunakan frasa di Indonesia yang lebih umum, sedangkan KUHP Nasional 2023 lebih eksplisit dan rinci dengan menggunakan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, perluasan wilayah. KUHP meskipun diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, rumusan awalnya lebih sederhana dan kurang detail dibandingkan KUHP Nasional 2023. KUHP Nasional 2023 memberikan definisi wilayah teritorial yang lebih jauh lebih komprehensif dan modern, mencakup wilayah kedaulatan, hak-hak maritim, dan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang memiliki dampak di wilayah Indonesia. Ketiga, fokus dan kejelasan. KUHP meskipun efektif memerlukan interpretasi tambahan dari undang-undang lain untuk memperjelas konsep wilayahnya. KUHP Nasional 2023 memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik karena rumusan dan penjelasan lebih detail dan mencakup perkembangan zaman, misalnya tindak pidana cyber. B. Asas nasionalitas aktif. Asas nasionalitas aktif adalah asas hukum pidana yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia dapat dikenakan hukum pidana jika melakukan tindak pidana di luar negeri. Dalam KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia. KUHP Nasional 2023 secara sederhana, asas nasionalitas aktif adalah asas yang menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Jika diartikan dengan asas personalitas atau asas nasionalitas aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga negara tersebut berada, sekalipun di luar negeri. Kehadiran asas personalitas dan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perbandingannya, pertama, prinsip dasar. KUHP menekankan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. KUHP Nasional 2023 secara tegas menyatakan bahwa asas nasionalitas aktif berfokus pada subjek hukum sebagai warga negara tanpa memandang lokasi tindak pidana. Peraturan pidana berlaku untuk warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, termasuk luar negeri. Kedua, ruang lingkup tindak pidana. KUHP mencantumkan jenis-jenis kejahatan tertentu dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua, serta pasal-pasal tertentu yang berlaku untuk warga negara Indonesia di luar negeri. Juga mencakup perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan menurut hukum pidana negara tempat perbuatan itu dilakukan. Kedua, KUHP Nasional 2023. Secara umum, semua tindak pidana yang dilakukan warga negara Indonesia di luar negeri dapat ditindak, menambahkan syarat bahwa perbuatan tersebut juga harus merupakan tindak pidana di negara tempat terjadinya. Memberikan pengecualian untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori ketiga. Ketiga, penuntut. KUHP memungkinkan penuntutan jika tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan tindak pidana, asalkan perbuatan tersebut juga merupakan kejahatan di negara tempat kejadian. KUHP Nasional 2023 mempertahankan ketentuan bahwa penuntutan dapat dilakukan meskipun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana, dengan syarat perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat kejadian. Keempat, pidana mati. KUHP
tidak secara eksplisit mengatur tentang pidana mati dalam konteks asas nasionalitas aktif. KUHP Nasional 2023 memberikan perlindungan tambahan, yaitu warga negara Indonesia di luar negeri tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut tidak diancam dengan pidana mati di negara tempat kejadian. Asas nasionalitas pasif. Asas nasionalitas pasif adalah asas yang memberlakukan kitab undang-undang hukum pidana terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, asas nasionalitas pasif diatur dalam pasal 3 dan 4. Adapun dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional 2023, asas nasionalitas pasif diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 3 yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Pasal 4, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Lalu dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional 2023, asas nasionalitas pasif diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu adapun perbandingan antara asas nasionalitas pasif yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023. Yang pertama ada dasar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, asas nasionalitas pasif diatur dalam pasal 3 dan 4. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, asas nasionalitas pasif diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lalu yang kedua ada tindakan yang dilakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut diantaranya tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia, kejahatan mengenai uang kertas yang dikeluarkan oleh bank, materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, pemalsuan surat ataupun sertifikat atas tanggungan Indonesia, pembajakan laut, menguasai pesawat udara dengan cara melawan hukum, serta kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023, tindakan yang diatur dalam penerapan asas nasionalitas pasif lebih luas, seperti keamanan, perekonomian, perbankan, keamanan, dan keselamatan penerbangan, pelayaran, aset nasional, komunikasi elektronik, kepentingan nasional Indonesia yang ditetapkan dalam undang-undang, serta warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana. Asas universal. Asas universal adalah asas yang memberlakukan kitab undang-undang hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan 4. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023, asas universal diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lalu adapun perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023. Yang pertama adalah dasar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, asas universal diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan 4. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023, asas universal diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua, ada jenis tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, tindak pidana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan 4 adalah kejahatan atas pembajakan laut dan udara, serta kejahatan atas uang kertas. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023 mengatur seluruh kejahatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama tidak merujuk kepada hukum internasional, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023 merujuk kepada hukum internasional sehingga memungkinkan adanya penuntutan berdasarkan perjanjian internasional. Perbandingan asas non-retroaktif dalam KUHP lama dan KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Asas non-retroaktif atau asas tidak berlaku surut merupakan prinsip hukum yang menyatakan undang-undang tidak dapat diterapkan secara surut. Asas ini termasuk ke dalam asas legalitas yang dimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP nasional. Perbandingan definisi dari asas tersebut adalah pada KUHP lama, yaitu pada pasal 1 ayat 1 KUHP, suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sedangkan di KUHP baru, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Perbandingan dari pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru adalah terletak pada perluasan cakupan sanksi tindakan dan sumber hukum yang diakui. Dalam KUHP baru mempertegas dan memperluas asas legalitas dengan mencakup peraturan daerah dan melarang penggunaan analogi secara eksplisit yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama. Dan KUHP baru memberikan pengecualian
Dalam asas non-retroaktif, jika perubahan peraturan perundang-undang menguntungkan pelaku terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan dalam KUHP lama terdapat pada pasal 1 ayat 2 KUHP. Pada KUHP baru, pengecualian asas non-retroaktif dibahas lebih luas daripada KUHP lama. Dalam KUHP lama, pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan jika ada perbuatan dalam perundang-undangan dengan sesuatu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Dari isi pasal tersebut mengatakan bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut sepanjang hukum baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama apabila perkara tersebut masih dalam proses persidangan atau belum ada putusan pengadilan. Selanjutnya adalah perbandingan asas praduga tak bersalah dalam KUHP lama dan KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Asas praduga tak bersalah dalam KUHP lama, asas ini tidak diatur secara eksplisit tetapi terdapat pada penjelasan umum KUHP butir 3 huruf C yang menyatakan bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam KUHP lama, perlindungan harkat dan martabat manusia sangat ditekankan. Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk diperlakukan setara dengan aparat penegak hukum sehingga tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang selama proses hukum berlangsung. Yang ketiga, pada KUHP lama, penerapan asas ini berlaku di semua tahap peradilan pidana. Sedangkan dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dalam KUHP baru ini asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi dan terdapat beberapa pembaruan yang memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa, termasuk pengaturan yang lebih rinci terkait prosedur hukum pidana untuk memastikan asas ini diterapkan secara konsisten. Yang kedua, KUHP baru memberikan perhatian khusus pada keseimbangan hak antara tersangka, terdakwa dengan aparat penegak hukum. Prinsip ini bertujuan mencegah penyalahgunaan atau abuse of power oleh aparat hukum selama proses penyelidikan dan persidangan. KUHP baru memperluas cakupan penerapan asas praduga tak bersalah termasuk pengaturan lebih jelas tentang hak tahanan selama proses hukum berlangsung. Hak-hak terdakwa dilindungi secara lebih komprehensif untuk memastikan keadilan dan mencegah diskriminatif dalam sistem peradilan pidana. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami pada kesimpulan kali ini yang membandingkan 6 asas pada KUHP lama dan KUHP baru. Yang pertama ada asas teritorial. Asas teritorial tetap menjadi landasan utama dalam KUHP baru, tetapi cakupannya yang diatur diperluas secara geografis dan lebih rinci dibandingkan KUHP lama. Yang kedua ada asas nasionalitas aktif. Asas ini pada KUHP baru memperluas dan memperjelas penerapan asas nasionalitas aktif dengan semangat perlindungan hukum dan akuntabilitas warga negara dimanapun berada. Sedangkan pada KUHP lama lebih terbatas dan bersyarat. Yang ketiga ada asas nasionalitas pasif. Pada KUHP baru memberikan penguatan dan memperluas jurisdiksinya atas dasar perlindungan terhadap WNI di luar negeri, menjadikan asas ini lebih operasional dan efektif dibanding KUHP lama. Keempat, ada asas universal. Pada KUHP baru mengadopsi asas universal secara eksplisit dan luas sesuai perkembangan hukum internasional, sedangkan KUHP lama hanya mengatur secara implisit dan terbatas. Yang kelima, asas non-retroaktif. Pada KUHP lama menegaskan hukum pidana tidak berlaku surut tanpa pengecualian, sedangkan pada KUHP baru masih mengutamakan asas non-retroaktif, namun ada pengecualian terbatas untuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Yang keenam, ada asas praduga tak bersalah. Pada KUHP lama tidak tertulis eksplisit namun diakui melalui praktek dan KUHP. Sedangkan pada KUHP baru ditegaskan secara eksplisit memastikan setiap orang dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan hukum tetap.